Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Siswa dan siswi SMA Nusantara kelas 12. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Siswa dan siswi, mari kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang bab pertama, yaitu berpikir kritis. Ya, tadabbur surah Al Imran ya. Pertama surah Al Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Kemudian surat Al Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Surat Al Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis kita sudah bahas. Nah, yang sekarang kita akan mencoba untuk membahas surah Al Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis dalam Islam. Siswa dan siswi, dari sikap demokratis dari turunan Al-Quran ayat 159 bisa kalian baca ya, pembahasan mengenai tema kita kali ini di buku kalian, nanti bisa kalian baca-baca di halaman 6 ya. Dari surat Al Imran ayat 159. Ini mengenai tentang suatu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam untuk bersikap demokratis. Nanti kita sebelum pembahasan lebih lanjut lagi, kita akan mencoba pembahasan ayatnya terlebih dahulu ya. Sudah muncul ya, bisa kalian lihat ya. Diperhatikan ya tata cara membaca Quran surah Al Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Perlu kalian perhatikan tata cara membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, hukum tajwid. Perlu diperhatikan ketika ya kalian menemukan mim, hukum mim misalnya ya, tanwin bertemu dengan mim bertasydid, hukum bacaannya apa. Kemudian lam ya, harfu jarnya bertemu dengan nun yang bersukun, hukum bacaannya apa, tata cara bacanya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa. Insyaallah nanti ketika kita masuk ya kelas ya, mudah-mudahan secepatnya ya kondisi ini cepat berlalu ya.
yang artinya ya, fabima rahmatim, fabima di dalam ayat Al-Qur'an diartikan maka berkat, fabima rahmatim, rahmat dari siapa? Minallahi, dari Allah, lintalahum, lintalahum, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap lahum, walau sekiranya kunta kamu fadlan, bersikap keras, goli dan kalbi, dan berhati kasar, kata Allah, lang faddu, mereka menjauhkan diri, min haulik, artinya dari sekitarmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil dalam urusan hal dunia. Ya, ayat ini menjadi pondasi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, ya, poin yang perlu kalian garis bawah, yaitu wasyawirhum fil amr. Ya, salah satu sikap yang memang diajarkan oleh Al-Qur'an untuk bersikap demokratis dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia. Ya, ini ada asbab an-nuzul ketika ayat ini Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti Bapak Wijaya jelaskan mengenai asbab an-nuzulnya, ya kalian perhatikan fabima, artinya maka berkat, rahmah, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau linta, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, walaupun sekiranya kamu fadhan ghalidul qalbi, bersikap keras, ya, qalbi, dan berhati kasar, dan fadu min haulik, mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, fa'fu, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan mereka, syawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertakwakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya. Surah Al-Imran ayat 159, ya, dan termasuk surah Al-Baqarah itu disebut juga sebagai Az-Zahrawani, atau dua yang cemerlang. Yaitu menurut ahli mufassir mengatakan bahwa Quran surah Al-Imran dan Al-Baqarah itu disebut dengan Az-Zahrawani, atau dua yang cemerlang. Karena kedua surat ini menyikapi banyak hal yang disembunyikan oleh ahli kitab, seperti kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita temui di dalam surah ini, ya, Al-Baqarah maupun surah Al-Imran, yaitu di dalam Al-Quran surat di antara surat yang paling panjang, ya, di antara surat-surat yang lainnya. Ya, Al-Baqarah pun panjang suratnya, ya, 272 ayat, ya. Oleh karena itu, ya, kenapa disebut surah Al-Baqarah? Ya, Al-Baqarah kan artinya sapi betina. Itu ada sebuah kisah yang memang Allah tampilkan kepada kita semua ketika membaca surat ini. Kenapa? Surah Al-Baqarah ini unik sekali. Penamaannya surat Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Ya, kalau dikisahkan panjang. Tapi insya Allah nanti kapan Bapak jelaskan, ya, surah Al-Baqarah itu. Kemudian surah Al-Imran termasuk golongan surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan ayat ini menjadi tolak ukur ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah dari kota Mekah ke Madaniyah. Berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertempat tinggal di Madinah.